Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita telah menyempurnakan ibadah siyam dan kita tambahkan dengan qiyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima siyamana wa qiyamana dan menjadikan keduanya pemberat timbangan amal kebaikan kita yaumul akhir nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sekarang kita masuk ke dalam surat Al-Quraisy, ya, surat Al-Quraisy. Dari judulnya saja menunjukkan satu-satunya kabilah bangsa Arab yang Allah sebutkan dan abadikan di dalam Al-Quran adalah suku Quraisy. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebuah athar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Allah Subhanahu wa taala melebihkan kepada bangsa Quraisy, suku Quraisy, 3 hal yang tidak dinikmati oleh suku atau bangsa yang lain. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana minhum. Yang pertama, aku adalah Quraisy. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Bani Quraisy, Bani Hashim, ya, dari keturunan Quraisy. Wan nubuwah fihim. Yang kedua, nubuwah diturunkan kepada suku Quraisy, ya. Yang ketiga, al-hijabah. Al-hijabah, hajib itu penjaga. Maksudnya adalah khadim, khidmah kepada Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ya. Yang keempat, siqayah, memberi minum kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala pada ibadah haji. Ya, itu keistimewaannya suku Quraisy dari dulu sampai sekarang, ya. Kemudian siqayah al-fil, ya, kisah ditolongnya bangsa Quraisy dari serangan gajah pada zaman Abdul Muttalib. Ya, ketika pasukan dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya di hadapan dan di dalam suku Quraisy, ya, 5. Yang keenam, ya'budullah azza wa jal hina la ya'buduhu ghairuhum. Ketika awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang menolak, mau dari suku apapun, kecuali segelintir dari para sahabat yang sukunya Quraisy, ya. Jadi bangsa Quraisy jelek-jelek begitu, ya, banyakkan musyrikin, ya. Sebagian yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali itu dari bangsa Quraisy. Ya, itu fakta realitas sejarah. Dari bangsa Quraisy lah awal ada sahabat-sahabat muhajirin, itu awalnya dari bangsa Quraisy. Yang keenam, ya, sudah 6, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 hal yang dialami bangsa Quraisy yang tidak ada di bangsa yang lain. Yang ketujuh, anzalallahu azza wa jal suratan bihim. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang menunjukkan suatu bangsa, yaitu satu-satunya dalam Al-Qur'an, tidak ada yang lain, hanya ada surah Quraisy, yaitu 7 hal. Li'ila fi Quraisy. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Lam di sana kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, litta'ajjub. Antum dari kemarin dengar litta'ajjub, ya. Kemarin yang untuk menunjukkan ta'ajjub apa yang kemarin? Ayat yang mana? Ara'aita, ya. Ara'aita, kemudian
Alam tara kaifa, nanti ada lagi ta'ajub lagi. Ya, afara'aita itu ta'ajub. Maksudnya itu perkara yang kalian harus perhatikan. Ta'ajub, ajib, perkara yang ajib. Ini termasuk lam di sana, kata Imam Ibnu Jarir, ada kalimat yang dihapus. Tapi bangsa Arab sudah paham. Ajaban li'ila fi Quraisy. Aslinya kayak gitu. Ya, sungguh menakjubkan bagaimana bangsa Quraisy, ilaf dari kata iktilaf, itu berkumpul, ijtima. Ya, sungguh ajib kalau kalian lihat bagaimana berkumpulnya bangsa Quraisy. Ini kejadian besar. Jadi surah Quraisy itu ada sebuah kejadian besar. Dulu, ya berarti kakek Nabi Muhammad SAW, di atas itu bapaknya Abdul Muttalib, ada yang namanya Hashim. Ya, makanya Bani Hashim itu dari suku Quraisy itu yang paling dikenal, masyhur sampai keluar Jazirah Arabiyah. Bani Hashim itu nama kabilah cabang dari suku Quraisy yang sangat masyhur, sangat dihormati dan mendapatkan popularitas yang sangat mulia di seluruh kabilah yang lain. Ada kisahnya. Ya. Makanya surat ini menggambarkan tentang keistimewaan Bani Hashim ini. Terjadi suatu hari, suatu zaman di Mekah itu maja'ah. Maja'ah itu dari kata ju'. Artinya apa berarti? Ju' artinya apa? Ju'. Jawaan. Apa? Lapar. Maja'ah berarti apa? Kelaparan. Musim kelaparan. Zaman banyak kelaparan. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, orang-orang yang merasa sudah tidak mampu dan putus asa itu mengasingkan diri ke atas gunung dan meninggal di sana. Karena percuma, nggak ada yang dimakan, nggak ada kerja, nggak ada apapun. Kemudian Hashim ini seorang pemuda yang cerdas. Ya, mereka beliau mengumpulkan 4 bersaudara. Hashim, Muttalib, Abdus Syams, Naufal, ada 4 bersaudara. Mereka sepakat untuk keluar negeri. Nah, ini apa namanya? Inspiratif ya, inspiratif. Bahwasanya ketika sebuah bangsa mengalami kesusahan itu jangan berputus asa ya. Inna ardullahi wasi'ah. Sungguhnya bumi Allah Subhanahu wa taala sangat luas ya. Dan ini terjadi di zaman tersebut. 4 ini memutuskan kita harus keluar negeri. Bukan untuk memperkaya pribadi, enggak, tapi untuk menemui raja-raja dunia. Mereka pede untuk menemui mereka. Yang pertama, yang paling berat misinya Hashim, bertemu dengan raja di Syam. Ya, Syam itu dahulu pusat peradaban dunia, Baghdad. Ya, pusat perdagangan dunia ya di Syam. Itu paling berat. Ya, Hashim berangkat ke Syam. Yang ketiga tersebar ke Habasyah, Yaman, dan juga Purs, Persia. Ya. Mereka berempat sepakat untuk mempertukar jual belikan barang-barang dari Yaman, dari Syam, dari Persia, dan dari Habasyah. Dipertukarkan buah, makanan, pakaian, dan ternyata berhasil. Ya, berhasil. Kenapa kok berhasil? Itu pertanyaan. Kenapa kok berhasil? Nah, ini diabadikan di ayat ini. Ya, kenapa kok berhasil? Itu kan pekerjaan mudah, bisa ditiru orang lain. Ya, mudah ditiru orang lain. Ya. Kenapa kok 4 ini namanya begitu fenomenal di zaman tersebut? Seluruh raja sangat menghormati ketika didatangi Hashim dan lain sebagainya. Antum perhatikan ayatnya ya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Nama mereka sebagai penjaga Mekah itu masyhur. Ya, nama mereka sebagai penjaga Mekah itu masyhur. Maka raja-raja itu ketika didatangi seorang khadim Baitullah, Ka'bah, itu hormatnya luar biasa. Padahal yang datang orang miskin kelaparan. Ya. Bagaimana di zaman tersebut menghormati dan menghargai dan juga memuliakan orang-orang yang mendedikasikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman tersebut ya, di zaman tersebut syiar Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah. Mereka menghormati dan menghargai. Akhirnya menerima kesepakatan dagang mereka berempat untuk dipertukarkan barang-barang dagangan tersebut dari negeri yang Mekah saat itu mengalami kemiskinan yang luar biasa.
sampai sukses, ya, sampai sukses. Kemudian orang kembali meramaikan ibadah haji, ya. Ketika ibadah haji, orang-orang mengambil nama mereka, maka 4 ini sudah nggak berpetualangan lagi. Ketika sudah buka akses ke 4 raja, diwakili oleh pedagang yang lain. Tadi ngambil barang dagangan, kemudian atas nama ini barang-barangnya Bani Hashim. Ya, jadi kalau sudah bawa nama Bani Hashim sudah aman. Sini ada yang namanya Hashim ya, Masya Allah ya. Hashim itu orang fenomenal itu. Ya. Jadi 4 berempat ini sudah tunggu aja di Mekah. Namanya sudah dijual kemana-mana. Semua pedagang pasti bawa nama mereka berempat. Ini bawa dagangannya Quraisy, orang-orang Quraisy, ya sudah pasti dibolehkan masuk ke negeri manapun. Makanya ila fihim rihlatasy syita'i was antum tahu bahwasanya bangsa Arab itu selalu berperang kecuali di 4 bulan haram ya. Tapi kalau bawa dagangannya Quraisy, rihlatasy syita'i was syita itu sekitar 6 bulan dengan musim gugurnya, Saif itu 6 bulan dengan musim seminya. Maksudnya apa berarti? Sepanjang tahun dagang tidak pernah dicolek oleh satupun pencoleng. Ya. Kesuksesan nama besar Hashim sebagai khadimul haramain menyebabkan tidak ada satupun perompak yang berani mencolek barang dagangan. Kalau ada mereknya Bani Hashim ya sudah rampung. Ya. Bani Hashim tidak berani. Perompak seperti apa tidak berani pegang kalau sudah ada merek Bani Hashimnya. Nanti antum bikin ini apa namanya, brand ya, brand Bani Hashim, wis tuh Masya Allah, anti pajak gitu ya, anti pajak, nggak ada raja nggak berani majekin semua. Makanya ajib, kalian sampai nggak ajib bangsa Quraisy. Allah ceritakan kisah ini, makanya kalau nggak beriman tuh kebangetan. Orang Quraisy zaman dulu ya malu kalau diingatkan kisah ini, sampai turun surat kepada mereka. Ya memang itu kisah nyata. Jadi bangsa Quraisy sampai menolak itu kebangetan. Mengatakan Nabi SAW, Abul Hakam, yaitu Abu Jahal kan nama aslinya Abul Hakam ya. Abul Hakam orang paling cerdas, rujukannya ilmu, sampai tidak beriman kepada Quran. Kata Nabi bukan Abul Hakam, dia Abu Jahal. Ya, orang paling bodoh. Wong kejadian rihlahnya Quraisy itu mereka tahu betul bapak-bapak mereka sendiri kok. Diturunkan surat tentang itu bisa-bisanya nggak beriman, kan aneh. Ya, itu kebangetan banget. Ya. Makanya dia bukan Abul Hakam, dia Abu Jahal, pura-pura bodoh dia. Tahu betul kejadian tentang Mekah mengalami kelaparan, Bani Hashim keluar sana, makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala liila fi Quraisy. Ajib, menakjubkan kisah kalian wahai bangsa Quraisy. Ya, aku mudahkan kalian kemana-mana, dari awalnya miskin, Persia, Yaman, Habasyah, Syam. Kemudian orang mengenal kalian bukan karena nama, tapi sebagai khadimul haramain. Karena sebagai orang yang menjaga Ka'bah, ya, orang menjaga Ka'bah, kalian dikenal, diizinkan dagang, tidak pernah kerampokan sekalipun, tidak pernah. Makanya itu ila fihim rihlatasy syita, maksud kalian dagang musim panas, musim hujan, musim gugur, musim dingin, sama nggak ada orang berani mencolek dagangan kalian. Apa kalian tidak kagum terhadap perlindunganku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait, maka cukup sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Mereka orang Quraisy mengakui Rabb pemilik Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Ya, yang lain itu ya biasalah, namanya hawa nafsu, kadang nyupang-nyupang sedikit ya. Tapi mereka tahu kalau yang punya Ka'bah ya Allah, sudah enggak ada lagi. Tapi kadang kan ya kayak gitulah, percaya dengan animisme, dinamisme, ya, kemasukan bangsa-bangsa seperti itu. Tapi mereka tahu kalau Ka'bah ini yang punya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang, cukuplah kalian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan musyrik, jangan percaya rizki dari tempat yang lain. Orang kalian kelaparan itu raja-raja menghormati kalian karena Ka'bah, karena aku. Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini 2 hikmah ya, kita tutup dengan 2 hikmah ini. Ju' itu proses dagangan Anda dibeli orang, ya. Terus Anda beli makanan, dan makanan itu bisa Anda makan. Kemudian jadi kekuatan di dalam tubuh. Itu prosesnya kan panjang ya. Pertama dagangan dibeli orang. Antum bisa maksa orang beli dagangan antum? Tidak bisa. Ya, antum beli makan dimakan, pasti sehat? Belum tentu. Makanya bisa membuat Anda tidak lapar, itu adalah fadlu minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beli dagangan antum saja antum tidak bisa maksa kok.
Siapa yang gerakkan hati mereka? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua hal yang nggak bisa antum beli. Mau antum pendidikan marketingnya S3 marketing, ya sekarang kan istilahnya S3 marketing ya, saking pinternya dodolan, ya. Tetap itu hanyalah sebuah usaha atau ikhtiar. Adapun orang sampai memutuskan beli barang di antum, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Ya. Kemudian khauf. Antum tidak bisa mengendalikan sikap orang lain. Yang bisa antum kendalikan adalah sikap antum. Iya enggak? Tapi orang sampai enggak mengganggu, ya, kemudian enggak nyolong barang antum, punya karyawan enggak nyolong di toko antum, itu caranya gimana? Yang sulit, iya kan? Sekolah bikin aturan apapun, tetap aja ada anak yang merokok di sekolah. Dan itu hal yang enggak, itu di luar kemampuan kita. Ya, itu hal yang di luar kemampuan kita. Maka manusia di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian boleh secerdas apapun tapi tetap tidak bisa membeli yang namanya kesehatan. Ya, nyatanya orang sugih kayak apa ya? Ya tetap aja ke rumah sakit. Ya, kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Bisa sampai antum makan enak, nyaman, barang dagangan orang mau beli itu murni pemberian dari Allah Subhanahu. Kemudian terhindar dari mara bahaya. Itu faktor perbuatan orang. Itu merupakan fadlullah yu'tihi may yasha, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesuksesan yang kita raih apapun itu, dua faktor tersebut, orang mau beli dagangan antum dan antum terhindar dari mudarat sikap orang lain, sampai karyawan antum baik, setia, semua itu bukan karena antum hebat, ya. Antum punya tim yang bagus bukan karena antum hebat, tapi karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan itulah kekuatan Allah Subhanahu wa taala di sana. Itu kisah dari sekelumit surat Al-Quraisy ini, semoga bisa menginspirasi kita semua agar betul-betul bertakwa dan menambah keimanan dan memperkuat ibadah kita, apalagi Ramadan hari-harinya semakin berlalu, semakin berkurang, semakin sedikit, ya, semakin sempit waktu terbaik dalam kehidupan kita. Manfaatkan waktu emas ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni Azza wa Jalla. Baik, kita tutupkan majelis kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.